Baik, kali ini kita akan mendiskusikan materi terakhir untuk pengauditan sistem informasi dari bukunya Hall bab 4 mengenai auditing database system. Materi ini akan saya bagi menjadi 2 PowerPoint. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah bagian yang pertama dulu tentang auditing database. Di sini nanti yang akan kalian lihat atau yang akan kalian diskusikan adalah konsep database dulu. Baru nanti di bagian yang PowerPoint yang kedua yang akan kita bahas minggu depan itu bicara tentang auditing database-nya. Maka nanti ada kemungkinan beberapa istilah itu kalian sudah sering mendengar atau kalau kalian pernah mengambil mata kuliah database management system, maka nanti di dalam PowerPoint ini juga ada beberapa materi yang serupa. Baik, ini learning objektifnya atau tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami masalah-masalah operasional, masalah-masalah bawaan, problems inherent, masalah-masalah yang melekat pada sistem atau pendekatan flat file. Flat file ini adalah konsep awal manajemen data. Kemudian karena ada masalah dengan flat file, maka muncullah database system. Maka kalian harus tahu dulu flat file itu apa dan masalah-masalah yang muncul itu apa saja. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antar komponen-komponen yang ada dalam konsep database. Jadi nanti kalau kalian lihat yang namanya database itu punya banyak komponen. Nah, itu kalian harus juga pahami dulu karena siapa tahu nanti itu akan menjadi bagian dari auditing IT yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, recognize the defining characteristic of three database model. Jadi yang ketiga ini berkaitan dengan model basis data. Bahwa secara umum model basis data itu dibagi menjadi 3 macam. Model hierarkis, model jaringan, dan model relasional. Nanti akan saya berikan contohnya seperti yang ada di bukunya Hall. Kemudian 4 dan 5 ini nanti di PowerPoint bagian yang kedua yang akan kita bahas minggu depan. Ya. Yang keempat, understand the operational features and associated risks of deploying centralized, partition, and replicated database model in DDB environment. Jadi ketika kita bicara tentang database, maka nanti ada database terpusat, database terpartisi, dan seterusnya. Itu nanti yang akan kalian pelajari lebih lanjut masalah fitur-fiturnya apa, resikonya apa saja. Kemudian kaitannya dengan konsep pengauditan ini di tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu diharapkan mahasiswa mampu menjadi lebih familiar dengan sasaran audit dan prosedur audit yang digunakan untuk pengendalian manajemen data, untuk menguji pengendalian manajemen data. Jadi sudah tahu konsep database-nya seperti apa, konsep flat file itu bagaimana, maka diharapkan nantinya di bagian terakhir dari bab ini kalian bisa memahami kalau seorang auditor IT itu mau mengaudit database, maka sasaran auditnya seperti apa, kemudian prosedur pengujiannya bagaimana. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, kita bahas model atau pendekatan manajemen data. Tadi saya sudah mengatakan secara umum model manajemen data itu yang dikenal ada 2 macam. Yang pertama flat file model, yang kedua database model. Kita lihat satu persatu dulu. Flat file ini sebenarnya adalah model manajemen data yang paling awal dikenal oleh manusia sebelum adanya database. Flat files are data files that contain records with no structured relationships to other files. Jadi karakteristik utama dari model manajemen data flat file ini adalah bahwa record-recordnya atau data-data yang ada di dalam file itu tidak ada hubungan yang terstruktur dengan file yang lainnya. Jadi tidak nyambung antara file yang satu dengan file yang lainnya. Itu konsep flat file.
The flat file environment promotes a single user view approach to data management whereby end users own their data files rather than share them with other users. Nah, karena tidak ada hubungan tadi antara file yang satu dengan file yang lainnya, maka karakteristik lainnya dari flat file adalah single user view. Jadi setiap user itu akan memiliki datanya masing-masing. Ini ya. And users own their data files. Setiap pengguna akhir, setiap user itu akan memiliki datanya masing-masing dan mereka tidak akan melakukan data sharing. Kenapa? Karena tidak ada relationship, tidak ada hubungan antara satu file dengan file yang lainnya. Nah, nanti akan kita lihat dengan skema biar lebih jelas. Oke, kemudian data files are therefore structured, formatted, and arranged to suit the specific needs of the owner or primary user of the data. Jadi karena karakteristiknya adalah si user ini akan memiliki datanya sendiri, akan memiliki datanya masing-masing, maka karakteristik lainnya pada data file dengan tipe flat file adalah data itu akan terstruktur, terformat, dan tersusun sedemikian rupa untuk menyesuaikan kebutuhan dari setiap ownernya atau setiap usernya. Jadi kalau kebutuhannya beda-beda, ya nanti strukturnya akan berbeda antara satu data user dengan data user yang lainnya. Terus gimana nih kalau ternyata banyak user butuh data yang sama untuk tujuan yang berbeda, maka masuklah di poin yang berikutnya ini. When multiple users need the same data for different purposes, they must obtain separate data sets structured to their specific needs. Jadi kalau ada kondisi di mana ternyata ada beberapa user yang butuh data yang sama untuk tujuan yang berbeda, karena usernya berbeda ya, maka data itu harus diset sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan banyak user itu. Nah, ini yang menjadi agak merepotkan ini. Kenapa saya bilang merepotkan? Karena dari awal karakteristik datanya adalah data yang sudah sesuai dengan kebutuhan user masing-masing. Nah, ternyata ketika ada kondisi yang seperti ini, banyak user butuh data yang sama untuk tujuan yang berbeda, ya datanya harus distruktur ulang kan gitu. Bagaimana caranya agar struktur data itu yang tadinya hanya untuk single user bisa dipakai oleh multiple user. Nah, maka kemudian di poin yang kelima di slide pertama ini, gambar 4.1, silahkan dibuka di buku kalian masing-masing, itu contoh ilustrasi flat file model untuk data penjualan. Nah, kalau di slide saya pisah-pisah gambarnya biar kalian semakin memahami ya, bagaimana model flat file itu akan digunakan. Oke, kita mulai dari sini. Ya. Di sini keterangannya, kalau kalian lihat di gambar 4.1 ya, ada user, standalone application, user own dataset. User ini berarti bagiannya atau penggunanya dalam suatu perusahaan, maka di sini ada 3 user ya, yaitu karyawan di bagian accounting, karyawan di bagian marketing, dan karyawan di bagian product services. Ada 3 user. Berarti kalau pakai flat file, 3 user ini akan punya 3 data yang masing-masing. Nah, karena tadi dikatakan user ini terpisah-pisah, maka kemudian ada yang namanya standalone application. Standalone application itu adalah aplikasi yang berdiri sendiri. Artinya, sistemnya atau aplikasinya di satu pihak, di satu user, tidak akan terkoneksi dengan user lainnya. Nah, maka di sini misalnya pada bagian accounting, standalone application-nya adalah billing or accounts receivable system. Kalau kalian sebagai mahasiswa akuntansi kan tahulah, berarti karyawan di bagian akuntansi itu nanti bekerjanya dengan sistem akuntansi kan gitu ya. Nah, kalau di sini contohnya karena tadi saya mengatakan ini data penjualan berarti terkait dengan misalnya sistem penagihan atau sistem piutang, ya, account receivable. Nah, di sini penjelasannya, ini ada di buku kalian juga. The accounting function needs customer sales data organized by account number and structured to show outstanding balances. Jadi karyawan yang berada di bagian akuntansi ini membutuhkan data penjualan untuk melihat berapa sih saldo piutang yang masih ada, misalnya kan gitu.
Maka dia butuh data apa saja? Dia butuh 3 data ini. Yang pertama customer data. Customer data ini bisa lebih spesifik terkait dengan piutang yang masih ada. Kemudian dia akan butuh data invoice, faktur penjualan. Kemudian yang ketiga butuh data penerimaan kas. Ini untuk melihat bagaimana sistem piutang yang dimiliki oleh setiap customer. This is used for customer billing, account receivable maintenance, and financial statement preparation. Data-data ini digunakan untuk penagihan pada customer, kemudian mengelola akun piutang. Jadi kalau ada customer yang sudah melunasi maka piutangnya berkurang dan lain sebagainya, serta pembuatan laporan keuangan. Nah, ini model flat file. Bagian yang kedua, user yang kedua, karyawan yang berada di departemen pemasaran. Maka sistem aplikasi standalone-nya adalah product promotion system. Dia butuh data apa saja? Dia butuh 2 jenis data nih, customer data dan sales invoice. Maka di sini penjelasannya, the marketing function needs customer sales history data organized by demographic keys for use in targeting new product promotions and for selling product upgrade. Jadi di sini kalau kita lihat bagian accounting punya customer data, bagian marketing punya customer data juga, sama-sama ada customer data, tapi orientasinya beda. Orientasinya apa? Kalau bagian accounting ini kaitannya dengan piutang, kalau bagian marketing kaitannya dengan orientasi historis atau demografik, dalam rangka kalau seperti yang tadi disebutkan di sini, dalam rangka misalnya mempromosikan produk baru atau menjual produk ke pelanggan. Kemudian yang ketiga, karyawan di bagian product services. Standalone sistemnya adalah service scheduling system. Dia butuh 2 jenis data, yaitu customer data dan product service schedule. The product service group needs customer sales data organized by products and structured to show scheduled service dates. Jadi bagian layanan produk ini membutuhkan data product service schedule untuk melihat penjadwalan atau ya scheduling terkait dengan service-service atau layanan yang bisa diberikan pada customer. It will use such information for making after sales contacts with customers to schedule preventive maintenance and to solicit sales of service agreement. Jadi untuk melakukan penjadwalan ini dia butuh customer data, sama seperti yang lainnya tadi butuh customer data juga. Bahkan ini secara spesifik sama dengan marketing customer datanya, yaitu orientasi demografis dan historis. Tetapi fungsi tujuannya berbeda. Tujuannya yaitu untuk misalnya menentukan penjadwalan, servisnya kapan dan lain sebagainya dari tiap customer. Nah, ini adalah contoh bahwa ketika menggunakan flat file, setiap user akan punya datanya masing-masing, meskipun datanya itu sama, tetapi tujuannya berbeda. Dan flat file tadi intinya tidak akan ada data sharing. Artinya apa? Ya customer data ini akan muncul di accounting, akan muncul di marketing, akan muncul di product services juga. Tidak terintegrasi intinya itu. Bukan satu data diakses banyak pihak, tetapi setiap pihak memiliki datanya masing-masing. Nah, ini model flat file. Nah, akibatnya apa? Pada model flat file yang namanya data redundancy ini akan bisa terjadi. Data redundancy di sini disebutkan data redundancy is replication of essentially the same data in multiple files. Jadi adanya replikasi, adanya pengulangan data yang sama pada file yang berbeda. Contoh misalnya, di sini tadi kita sudah melihat bahwa 3 user punya 3 customer data. Nah, kalau ternyata ada update pada satu data customer, ini kan harus diperbarui nih. Maka otomatis 3-3-nya akan melakukan update data itu. Nah, ketika 3 data itu diupdate, direplikasi, muncullah masalah yang disebut data yang berlebih atau data yang berulang atau redundancy data. Dan pada konsep manajemen data,
redundancy data itu masalah. Kenapa? Karena ada 3 data yang sama yang muncul di banyak file. Nah, pada akhirnya Hall kemudian mengatakan data redundancy ini akan mengakibatkan munculnya beberapa masalah lain. 4 ini. Muncul masalah terkait dengan penyimpanan data atau data storage, muncul masalah terkait dengan pembaruan data atau data updating, muncul masalah terkait dengan currency of information, ya, kualitas informasi misalnya, kemudian muncul masalah pada task data dependency. Meskipun di buku sudah ditulis sama Hall bahwa ini tidak secara langsung disebabkan oleh data redundancy, tetapi bisa jadi ya ini juga bagian dari masalah dari flat file approach. Oke, kita lihat satu persatu. Ini yang terkait dengan data storage ya. Efficient data management captures and stores data only once and makes this single source available to all users who need it. Ya, jadi konsep dasarnya dari penyimpanan data adalah manajemen data itu bisa dikatakan efisien kalau mampu mengcapture dan menyimpan data hanya sekali saja. Jadi data yang sama diupdate sekali aja pengupdateannya, itu efisien namanya. Kemudian konsep efisien yang kedua adalah sumber datanya satu dan diakses oleh banyak pihak, oleh banyak user. Itu konsep data yang efisien. Nah, konsep data yang efisien ini di poin yang kedua saya tuliskan di sana, ini jadi masalah bagi flat file environment. Kenapa jadi masalah? Kita sudah tahu konsep dasar flat file tadi kan, bahwa setiap user akan punya datanya masing-masing. Dan setiap kali ada pembaruan data, maka akan muncul pembaruan yang berulang untuk data yang sama. Ini kan berarti data tidak efisien dalam hal penyimpanan juga. To meet the private data needs of diverse users, organizations must incur the cost of both multiple collection and multiple storage procedures. Ketidakefisienan ini akan muncul ketika konteksnya seperti di awal tadi. Butuh data yang sama untuk user yang berbeda-beda. Maka efeknya di sini, suatu organisasi kalau pakai flat file harus mengeluarkan cost yang lebih tinggi untuk pengumpulan data, untuk penyimpanan data yang multiple itu tadi. Nah, ini jadi masalah. Some commonly used data may be duplicated dozens, hundreds, or even thousands of times within an organization. Apalagi sebenarnya organisasi atau perusahaan itu akan menghadapi kondisi seperti poin terakhir ini, bahwa biasanya sebagian besar data-data yang sifatnya commonly, yang sifatnya sering digunakan, itu akan terduplikasi tidak cuma sekali aja, tapi bisa beberapa kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali. Nah, kalau semakin banyak data yang harus diduplikasi, kan berarti dengan model flat file, cost-nya nanti akan menjadi lebih tinggi, penyimpanannya juga lebih banyak. Ini tidak efisien dari sisi manajemen data. Oke, kemudian masalah yang kedua, data updating, pembaruan data. Organizations store a great deal of data on master files and reference files that require periodic updating to reflect changes. For example, a change to a customer's name or address must be reflected in appropriate master file. Jadi ini konteksnya dulu, latar belakangnya dulu, bahwa setiap perusahaan itu kan akan menyimpan datanya pada master file. Kemudian nanti data itu akan selalu diperbarui, ya kan? Contohnya pembaruan nama pelanggan misalnya, atau alamat atau customernya pindah, berarti data alamatnya akan berubah. Nah, maka masalahnya di sini. When users keep separate and exclusive files, each change must be made separately for each user. This redundant updating task adds significantly to the cost of data management. Masalah yang terjadi adalah kalau ternyata data itu tetap terpisah-pisah antara satu user dengan user lainnya, maka kalau ada pembaruan data berarti harus dilakukan pembaruan berkali-kali. Nah, ini hampir mirip dengan yang masalah pertama tadi. Pembaruan yang berulang, yang redundant ini akan berakibat pada bertambahnya cost yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian masalah yang ketiga, currency of information.
In contrast to the problem of performing multiple updates is the problem of failing to update all the user files that are affected by a change in status. If update information is not properly disseminated, the change will not be reflected in some users' data, resulting in decisions based on outdated information. Nah, jadi kalau di sini kaitannya dengan sebenarnya dengan kualitas informasi lah ya. Jadi masalahnya adalah kalau tadi yang kita pahami pada model flat file ini, ketika ada pembaruan data, berarti kan tiap user harus memperbarui datanya, ya kan? Nah, akan muncul masalah atau risiko ternyata pengguna itu, user itu gagal dalam mengupdate data. Ketika gagal dalam mengupdate data, ya kan? Berarti pengguna yang tidak bisa mengupdate tadi, di poin yang kedua disebutkan, berarti nanti pengambilan keputusan dia itu berdasarkan data yang sudah kadaluarsa atau berdasarkan informasi yang sudah kadaluarsa, outdated information. Dan kalau informasi itu, informasi yang kadaluarsa menjadi dasar dari pengambilan keputusan, maka kita bisa mengatakan keputusan yang diambil juga akan keliru. Ini masalah terkait dengan currency of information. Jadi kegagalan updating data akan mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah. Kemudian yang keempat, task data dependency. Another problem with the flat file approach is the user's inability to obtain additional information as his or her needs change. This is known as task data dependency. In other words, a user's task is limited and decision-making ability constraints by the data that he or she possesses and controls. Jadi karena flat file ini kan datanya terpisah-pisah nih. Misalnya saya di bagian akuntansi, data saya nanti akan berbeda dengan data yang di bagian penjualan. Misalnya sama-sama untuk customer data kan gitu toh. Seperti tadi itu. Ya. Akibatnya karena kondisinya seperti itu, ya, karena adanya ketergantungan terhadap data dan tugasnya, karena saya sebagai accounting hanya punya data customer khusus untuk piutang saja, berarti nanti decision making saya itu juga akan terbatasi hanya untuk hal yang saya kelola saja. Decision making constrained by the data he or she controls. Jadi karena saya hanya bisa mengurusi data piutang, ya data customer saya, keputusan saya hanya berdasarkan itu doang. Maka keputusan saya akan menjadi sangat terbatas sekali. Tidak bisa saya tambahkan informasi-informasi lainnya. Nah, itu adalah masalah-masalah yang muncul dari pendekatan flat file. Nah, masalah-masalah itu kemudian diusahakan untuk dihilangkan dengan cara memunculkan konsep yang kedua, yaitu konsep pendekatan manajemen data dengan menggunakan database. Jadi pendekatan database itu muncul harapannya bisa untuk menghilangkan 4 masalah tadi itu. Nanti akan kita lihat ya. Oke, kalau untuk pendekatan database kita harus tahu dulu apa itu database management system. Hall mendefinisikan access to the data resource is controlled by database management system. Jadi sistem manajemen basis data itu adalah semacam alat untuk mengendalikan akses terhadap sumber data. The DBMS is a special software system that is programmed to know which data elements its user is authorized to access. Nah, DBMS ini biasanya adalah suatu software. Jadi kalau kalian kemarin pernah sempat mengambil mata kuliah database management system kan akan bicara banyak tentang softwarenya. Bisa pakai Microsoft Access maupun yang lainnya. Tetapi intinya DBMS itu biasanya adalah software yang digunakan untuk menentukan data-data mana saja yang bisa diakses oleh pengguna. The user's program sends request for data to the DBMS, which validates and authorizes access to database in accordance with user's level of authority. If the user requests data that he or she is not authorized to access, the request is denied. Jadi cara kerja DBMS adalah user nanti akan mengajukan request untuk masuk ke dalam sumber data lewat DBMS.
Ya kan? Nah, di dalam DBMS ini sudah diprogram sedemikian rupa sehingga bisa menentukan apakah user ini nanti terotorisasi untuk masuk ke dalam sumber data atau tidak, dan kalau iya, kalau dia adalah user yang terotorisasi, DBMS juga sudah menentukan hal apa saja yang bisa dia lakukan terhadap data itu. Cara kerjanya seperti itu. Pak, gimana kalau ternyata usernya tidak terotorisasi? Ya, DBMS akan menolak request user itu untuk masuk ke dalam sumber data. Oke, kemudian this approach centralizes the organization's data into a common database that is shared by other users. Nah, ini beda yang paling mendasar di sini. Kalau flat file tadi, setiap user punya data masing-masing dan tidak ada peluang untuk sharing data. Sementara kalau database ini konsepnya adalah data itu dalam satu basis data yang sama dan nanti akan digunakan bersama-sama oleh banyak user. With the enterprise's data in a central location, all users have access to the data they need to achieve their respective objective. Jadi karena sumber database-nya cuma satu, centralized, ya terpusat, diakses banyak orang, maka setiap orang nanti, setiap user nanti akan bisa mengakses data yang mereka butuhkan sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing. Through data sharing, the traditional problems associated with the flat file approach may be overcome. Nah, karena konsep database ini adalah berbagi data atau data sharing, ya tadi yang saya sampaikan di awal, harapannya masalah-masalah yang muncul pada pendekatan flat file itu bisa diatasi dengan pendekatan database ini. Nah, ini gambar 4.2 model database ya. Ini yang tadi saya ceritakan. Usernya masih sama, ada 3 user. Accounting, marketing, dan product services. Kemudian user view itu semacam bagian dari data yang akan mereka lihat. Maka di sini bagian accounting untuk customer sales dia akan membutuhkan data tentang piutang. Sementara untuk marketing terkait dengan customer data, maka akan melihat demographic orientation atau historiknya. Product services akan melihat historik atau product orientation, ini user view-nya. Jadi masing-masing tetap punya semacam batasan dari data apa yang akan mereka lihat. Nah, kemudian ini database-nya. Satu database akan diakses oleh 3 ini. Ya, datanya ada di sini semua. Tetapi untuk mengakses data yang ada di database, tidak bisa langsung dari user view ke sini, tetapi lewat software yang namanya database management system. Database management system software inilah yang nanti akan menentukan apakah user-user ini memang user yang boleh mengakses data, kemudian data apa saja yang mereka bisa akses sesuai dengan user view-nya masing-masing. Jadi sudah ada otorisasi untuk data. Ini konsepnya. Nah, harapannya dengan model seperti ini, satu data yang terpusat bisa diakses banyak orang, akan mengeliminasi, akan menghilangkan 4 masalah yang muncul pada konsep flat file tadi. Nah, kita lihat satu persatu nih bagaimana eliminasi masalahnya. Tadi yang pertama di flat file masalahnya adalah data storage kan gitu ya. Bahwa kalau model flat file berarti ketika ada data ya, maka nanti tempat penyimpanannya akan semakin besar karena setiap user punya data masing-masing gitu kan, dan itu menjadi masalah berarti cost-nya lebih tinggi kan gitu. Nah, eliminasi masalahnya di mana? Its data element is stored only once, thereby eliminating data redundancy and reducing data collection and storage cost. Jadi yang tadi masalahnya di flat file adalah datanya itu akan tersimpan di berbagai tempat yang terpisah, berarti butuh cost of storage yang tinggi dan butuh kalau ada pengupdatean juga harus redundant, harus diupdate semua. Nah, kalau sekarang sudah bisa teratasi. Kenapa? Karena database itu konsepnya adalah datanya tersimpan secara terpusat. Berarti disimpannya hanya sekali. Itu efisien kan tadi ya. Dan kalau hanya disimpannya sekali,
diupdate-nya juga sekali. Begitu sekali update bisa diakses oleh semua pihak. Ya kan? Berarti cost of data collection juga akan menjadi lebih rendah. Nah, maka tadi sudah saya jelaskan ini di gambar 4.2 bahwa datanya itu kalau model database satu tempat penyimpanan data bisa diakses oleh 3 user ini. Nah, kemudian perbedaannya ini, since no single user or unit owns data, they must be structured in such a way as to be useful to a broad set of users and potential users. Jadi, kalau flat file tadi kan datanya itu akan dimiliki setiap user, maka data sudah terstruktur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan usernya masing-masing. Nah, kalau di database, struktur datanya berbeda. Kenapa? Karena data yang ada di dalam database harus bisa dipakai oleh banyak orang yang tujuannya berbeda-beda. Berarti data di dalam database itu harus disusun sedemikian rupa sehingga bisa berguna bagi banyak orang. Kemudian yang kedua, database katanya bisa mengeliminasi masalah pengupdatean data. Nah, ini penjelasannya. Nanti silahkan dibaca lebih detail di buku ya. Because its data element exists in only one place, it requires only a single update procedure. This reduces the time and cost of keeping the database current. Jadi, database itu datanya hanya satu, ya kan? Disimpan di satu tempat. Karena hanya disimpan di satu tempat, berarti proses update-nya juga hanya sekali. Satu kali data customer diupdate sudah bisa langsung diakses atau sudah bisa langsung dirasakan dampaknya oleh accounting, oleh marketing, oleh product services. Maksudnya seperti itu. Nah, dengan pengupdatean yang hanya sekali ini, berarti kondisi ini akan membuat cost akan menjadi berkurang, terutama dalam rangka pemeliharaan database. Kan ngupdate-nya cuma sekali, jadi cost hanya keluar saat sekali itu doang. Waktu yang diperlukan untuk mengupdate juga tidak terlalu lama, karena updatean hanya sekali sudah bisa langsung dirasakan dampaknya oleh setiap user. Itu yang kedua. Yang ketiga, elimination of currency problem. A single change to a database attribute is automatically made available to all users of the attribute. For example, a customer address change answered by the billing clerk is immediately reflected in the marketing and product service review. Jadi ini sebenarnya konsepnya menyambung ke yang kedua tadi. Kalau data itu diupdate sekali saja, maka dampak pengupdateannya akan langsung dirasakan oleh pihak-pihak yang lain. Contohnya, alamat pelanggan berubah nih karena pindah. Yang ganti siapa? Bagian billing, bagian accounting. Ketika bagian accounting mengupdate alamat pelanggan yang baru, maka pengupdatean itu akan bisa langsung muncul juga, bisa langsung dilihat oleh bagian marketing dan bagian product services. Artinya apa? Kalau tadi masalah currency itu berkaitan dengan bisa jadi ada kegagalan update di salah satu user hingga akhirnya informasi mereka menjadi kadaluarsa. Nah, kalau di sini bisa teratasi karena database itu akan menjamin informasinya selalu updating, selalu updated, selalu terbarui. Nah, jadi masalah informasi yang kadaluarsa itu menjadi hilang. Kemudian yang keempat, elimination of task data dependency problem. Tadi kita ingat ya, task data dependency itu artinya misalnya bagian accounting itu hanya melihat data, hanya bisa punya data customer berkaitan dengan account receivable. Maka nanti keputusan mereka ya hanya berdasarkan itu doang, terbatasi oleh data yang sesuai dengan tugasnya mereka masing-masing, ya, task data dependency. Nah, maka di sini menjadi berbeda konsepnya, ya. Harapannya database approach bisa menghilangkan masalah yang keempat ini juga. Maka penjelasannya ada di situ. The most striking difference between database model and flat file model is the pooling of data into a common database that is shared by all organizational users. With access to the full domain of entity data, changes in user information needs can be satisfied without obtaining additional private data sets. Jadi, masalah yang keempat itu bisa dihilangkan oleh database dengan cara karena datanya itu dipool dalam satu tempat, diletakkan dalam satu tempat,
Ya kan bisa diakses banyak orang nih. Artinya, ketika salah satu user itu butuh menambahkan informasi data yang lain, ya, itu akan bisa langsung mengakses data yang sama tanpa perlu melakukan penambahan data tertentu. Sehingga nanti keputusan yang diambil juga akan bisa menjadi lebih komprehensif ketika menggunakan database approach. Nah, itu penjelasannya kenapa database itu diharapkan bisa mengatasi masalah-masalah yang muncul pada flat file. Maka kalau kalian baca secara lebih detail di bukunya Hall, sudah disebutkan di sana, metode flat file itu sudah semakin ditinggalkan. Ya, karena ada 4 masalah tadi itu dan tidak efisien sekali. Oke, kemudian kita akan melihat elemen-elemen kunci dalam database. Ya. Secara umum, elemen dalam database itu ada 5. Yang pertama database management system, yang kedua users, yang ketiga database administrator, yang keempat physical database, yang kelima DBMS model. Kita akan lihat satu persatu dari komponen ini. Nah, sebelumnya kalian buka gambar 4.3, ini adalah relationship ya. Tadi di tujuan pembelajaran kan ada tuh hubungan antar elemen dalam database, yaitu hubungannya seperti ini. Bahwa di sini ada database fisik ya, physical database, ini data yang akan digunakan oleh setiap user. Setiap user itu akan menggunakan data yang ada di sini, tetapi nanti seperti tadi ya konsepnya tidak bisa langsung ke sana, harus lewat aplikasi dulu. Ini aplikasi yang mereka gunakan masing-masing. Dari aplikasi di sini kemudian nanti request ke database management system untuk bisa mengakses physical database. Nah, di balik akses terhadap database management system di sini ada database administratornya. Dia yang melakukan maintenance terhadap database management system dan database-nya. Hubungannya seperti itu. Oke, ini fitur-fitur yang umum dulu ya untuk database management systemnya, untuk DBMS-nya. Jadi elemen sentral dari pendekatan database adalah DBMS, itu elemen utamanya. Kenapa? Karena DBMS lah yang menyediakan akses terhadap database. Itu yang harus kalian pahami, bahwa ini adalah elemen sentral dari seluruh komponen yang ada. Each DBMS is unique in the way it accomplishes this objective, but some typical features include a lot of this. Jadi setiap DBMS itu sifatnya unik sebenarnya, tergantung kebutuhannya apa kan gitu, tergantung tujuannya apa. Tetapi fitur-fitur yang biasanya muncul dalam DBMS ini ya, ada fitur program development, backup and recovery, database usage reporting, database access. Program development ini konteksnya adalah setiap DBMS itu akan di dalamnya akan terdapat software pengembangan aplikasinya atau application development software. Both programmers and users may employ this feature to create application to access database. Jadi fitur ini dapat dipakai oleh programmer dan juga pengguna akhir untuk untuk membuat aplikasi yang bisa mereka gunakan untuk mengakses ke database. Kemudian fitur yang kedua adalah backup and recovery, pencadangan dan pemulihan. During processing, the DBMS periodically makes backup copies of the physical database. Jadi selama pemrosesan data, biasanya si DBMS ini secara periodik akan melakukan pembuatan pencadangan atau backup atas database fisik tadi. In the event of a disaster that renders the database unusable, the DBMS can recover to an earlier version that is known to be correct. Jadi pencadangan ini rutin dilakukan karena jika misalnya terjadi bencana dan datanya rusak, data yang terakhir rusak gitu ya, maka DBMS akan langsung melakukan pemulihan, akan melakukan recovery ke versi awal sebelum terjadinya bencana. Dan sudah dipastikan bahwa data yang versi awal itu data yang tepat.
Although some data loss may occur without the backup and recovery feature, the database will be vulnerable to total destruction. Nah, kenapa backup and recovery ini menjadi penting dalam suatu database management system? Karena di poin yang ketiga, kalau ternyata terjadi kehilangan data dan tidak ada pencadangan, kalau nggak ada pencadangan kan berarti nggak ada recovery. Nah, ketika tidak ada pencadangan dan tidak ada recovery, ya maka database itu nanti akan mengalami total destruction, akan mengalami kerusakan secara total. Karena nggak ada data yang di backup, otomatis nggak ada juga data yang di recover. Itulah kenapa backup and recovery itu menjadi penting dalam database management system. Kemudian database usage reporting, this features capture statistics on what data are being used, when they are used, and who uses them. Jadi ini kalau menggunakan DBMS itu juga ada pelaporan penggunaannya, ya kan? Ini data statistik berkaitan dengan data apa saja yang diakses, kemudian kapan data itu diakses, serta siapa yang mengakses data-data tersebut. This information is used by the DBA, database administrator, to help assign user authorization and maintain the database. Jadi informasi statistik ini akan digunakan, akan membantu database administrator untuk menentukan otorisasi tiap usernya. Misalnya bagian accounting hanya bisa melihat data yang mana, bagian penjualan hanya bisa melihat data yang mana, begitu. Kemudian database access, ini fitur yang paling penting juga ya. The most important feature of a DBMS is to permit authorized user access, both formal and informal, to the database. Nanti akan kita lihat nih formal dan informalnya seperti apa. Tetapi intinya di dalam suatu DBMS itu harus ada fitur database access. Kenapa? Karena fitur database access inilah yang nanti akan mengizinkan pengguna untuk mengakses data mereka masing-masing. Nah, ini sekarang kita lihat metode akses database-nya, formal dan informal. Metode formal ini sering disebut dengan application interfaces, sementara metode informal disebut dengan query language. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Ini sudah masuk komponen yang kedua ya, yaitu komponen user. Formal access itu berarti access is possible by the formal application interfaces. Jadi akses ke dalam database yang disebut formal itu adalah akses yang melalui tampilan antarmuka pengguna. User programs prepared by system professionals send data access request to DBMS, which validates the request and retrieve the data for processing. Under this mode of access, the presence of DBMS is transparent to users. Jadi ceritanya kalau yang akses formal lewat tampilan antarmuka itu biasanya langsung pakai softwarenya, terus kalian langsung log on request masuk ke dalam database, diterima atau ditolak kalian bisa lihat ke sana, bisa melihat proses itu. Makanya di poin yang terakhir disebutkan dengan metode secara formal ini keberadaan DBMS dapat dilihat secara langsung oleh pengguna. Sementara kalau yang informal ini pakai query language ya. The second method of database access is the informal method of query. Menggunakan query, itu yang informal. Query itu apa? A query is an ad hoc access methodology for extracting information from a database. Jadi kalau query itu ceritanya kita akan menggunakan metode tertentu untuk mendapatkan informasi yang kita cari lewat database. Kalau tadi kan langsung kita request secara formal lewat user interface-nya. Langsung nanti kita dapatkan datanya. Nah, query itu penjelasannya seperti ini. Ini kalau di kelas DBMS harusnya sudah diajarkan ya. Contoh, gambar 4.5. Datanya ini. Ini data sediaan, ya, inventory. Data inventory atributnya ada macam-macam. Kode barang, kode item description, ya, nama barangnya apa. On hand quantity, jumlah yang ada berapa. Warehouse location, ini berarti lokasi gudangnya di mana untuk masing-masing barangnya. Unit cost itu harga beli biasanya. Harga beli per unit setiap barangnya. Kemudian vendor number. Ini dugaan saya ini nomor pemasok nih. Jadi setiap barang ini dibeli dari mana. Nah, kemudian
kalian menggunakan metode informal, dari data ini kalian pengen melihat barang apa saja yang jumlah stok yang ada lebih dari 300 unit. Ceritanya gitu. Nah, model ini merupakan model query harusnya. Mencarinya itu pakai query. Query itu menggabungkan beberapa instruksi, beberapa tabel sebenarnya. Perintahnya ini, carilah, perintahnya adalah kita menggunakan bahasa program nih, menggunakan SQL command, select item description on hand with location and vendor number. Carilah atau pilihlah barang, nama barang, jumlah barang, lokasi gudang, dan nomor vendor dari tabel inventory, di mana ketentuannya adalah jumlah barang lebih dari 300. Nah, ini query, menggabungkan tiga hal ini. Jadi kalian meminta kepada database-nya untuk mencari dari tabel inventory ini, tolong tampilkan setiap atribut ini hanya untuk barang yang stoknya lebih dari 300. Nah, ketika query itu kalian masukkan dengan perintah select tadi, ini, select from where, muncullah hasil ini, tabel yang baru. Hasilnya ternyata dari database inventory yang jumlah barangnya lebih dari 300 itu hanya ada 3 macam, yaitu barang dengan kode 1568, kemudian kode 1570 dan 1573. Jadi outputnya bekerja berdasarkan komen yang kalian masukkan, berdasarkan perintah yang kalian masukkan. Cara kerjanya menggunakan query, ceritanya gitu. Ya. Query adalah ad hoc methodology access untuk mengekstrak informasi. Kenapa disebut ad hoc? Karena ad hoc itu kan berarti tidak akan selamanya dipakai. Karena query itu bisa macam-macam, ya, tergantung apa yang mau kalian inginkan. Kemudian metodologi untuk mengekstrak informasi dari database. Disebut mengekstrak informasi karena dari satu database ini kita hanya butuh beberapa informasi saja. Itulah cara kerja query. Contoh yang lain misalnya, kalian punya database penjualan, ya, kalian pengen melihat karyawan mana yang tingkat penjualannya paling baik bulan ini. Nah, itu query. Kenapa? Karena kalian harus menggabungkan beberapa tabel. Ada tabel barang yang dijual, ada tabel laporan bulanan, ada tabel karyawan. Dijadikan satu perintah, muncullah hasilnya. Karyawan yang terbaik penjualannya bulan ini siapa? Nah, itu contoh query yang lain. Oke, kemudian komponen yang berikutnya, database administrator. The database administrator is responsible for managing database resources. Jadi ini semacam karyawan di suatu perusahaan yang khusus tugas khususnya adalah mengelola database. In large organizations, the DBA function may consist of an entire department of technical personnel under the database administrator. Jadi kalau di perusahaan besar yang karyawannya banyak, maka fungsi database administrator ini bisa dalam bentuk tim atau departemen khusus. Jadi satu departemen khusus mengurusi database, nanti ada banyak orang di situ ya, yang mengurusi maintenance of database. Nah, kalau perusahaan kecil gimana? Kan nggak mungkin dia dalam bentuk tim. Maka in smaller organizations, DBA responsibility may be assumed by someone within the computer services group. Jadi bisa kalau dalam perusahaan kecil ya bisa dilakukan oleh satu atau beberapa orang saja ini untuk database administrator. Oke, kemudian apa saja sih tugas-tugas DBA? Tugasnya ini, perencanaan database. Database yang mau dibuat itu mau seperti apa dulu? Misalnya, oh saya diminta bikin database terkait dengan inventory atau sediaan. Nah, terus desainnya gimana? Itu mereka yang menentukan. Kemudian implementasi, ya, dari yang sudah didesain kemudian diimplementasikan, dioperasikan, dan di maintenance, serta juga ada tugas terkait database growth and changes. Misalnya perusahaannya semakin berkembang, sediaannya semakin banyak, berarti database-nya nanti akan berkembang juga. Nah, itu tugas-tugas dari database administrator terkait dengan managing the database resources. Ini ya, ini fungsi-fungsinya. Nanti bisa kalian lihat secara lebih detail.
Kemudian ini secara organisasional interaksinya seperti ini, database administrator ini akan berhubungan dengan manajemen, berhubungan juga dengan sistem profesional. Ya, kalau ini berkaitan dengan pembuatan sistem di sini pembuatan database. Kalau ini berkaitan dengan datanya, manajemen nanti akan menentukan data apa saja yang akan dimasukkan. Operations ini berkaitan dengan karyawan-karyawan yang nanti akan mengoperasikan database itu, kemudian juga ada penggunanya. Ini intinya adalah interaksinya itu saling terkait ya, antara database administrator dengan seluruh pihak dalam perusahaan. Oke, kemudian komponen berikutnya database fisik. This is the lowest level of database and the only level that exists in physical form. Disebut physical database ya karena database secara fisiknya itu yang dimaksud. Disebut fisik kenapa? Karena maka di sini dijelaskan the physical database consists of magnetic spots on metallic coated disk. Ya ceritanya database-nya dalam bentuk apa dulu nih? Kalau database-nya dalam bentuk disk, ya, cakram atau apapun, ya itulah database secara fisik. Kalau zaman dulu misalnya database-nya dalam bentuk disket, ya itulah database secara fisik kan gitu. The other levels of database are abstract representation of physical level. Jadi kalau tadi ada user view, conceptual view, ya, user view tadi yang dilihat, misalnya bagian accounting hanya bisa mengakses data pelanggan berkaitan dengan account receivable. Nah itu kan abstrak gitu sebenarnya. Ya. Representasi abstrak dari fisikalnya. Artinya apa? Dari fisik database-nya yang bentuk CD misalnya secara abstrak itu sudah dibagi-bagi menjadi user view masing-masing. Jadi physical database ini lebih mengarah kepada bentuk basis data secara fisik. Oke, kemudian ini operasionalnya, pemrosesan secara fisik ya. Retrieve record, insert record. Retrieve record itu berarti memasukkan record, memasukkan data, kemudian ya hampir sama lah ya dengan insert ini ya. Kemudian updating, read complete file of record, membaca data yang sudah ada, find the next record in a file, jadi mencari record berikutnya, scan a file, delete, dan seterusnya. Kalau di buku manajemen database-nya Hover, ini istilahnya CRUD ya, create, read, update, delete. Create, read, update, delete. Oke, kemudian komponen berikutnya adalah DBMS model atau data model. A data model is an abstract representation of data about entities. Jadi model data adalah representasi abstrak, non-fisik nih ya, representasi abstrak dari data atas entitas. Representasinya meliputi apa? Meliputi konsep REA. Jadi kalau kalian mendengar istilah database, ada model REA data model. Itu artinya model data yang terdiri dari resources, events, and agents. Resources itu asetnya apa, events itu transaksinya apa, agents itu pelakunya siapa. Nah, itu saling berhubungan satu sama lain. Kenapa sih harus ada data model? Poin yang kedua, the purpose of data model is to represent entity attributes in a way that is understandable to users. Jadi, dalam membuat database itu harus bikin model datanya dulu. Kenapa? Karena tujuan dari model data adalah untuk menyajikan atribut-atribut yang melekat pada suatu entitas tetapi dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna. Nah, maka dalam DBMS itu ada 3 model, hierarkis, jaringan, dan relasional. Ya, nanti akan kita lihat satu persatu. Nah, sebelum ke sana, kita harus memahami dulu istilah-istilah dalam database. Yang pertama, data attribute atau field. A data attribute is a single item of data, such as customer's name, account balance, or address. Jadi yang namanya atribut atau field atau kolom nih, kalau kalian lihat database itu kan tabel ya. Kolom itu adalah field-nya atau atributnya. Atribut ini adalah single item, ya, item tunggal dari data. Misalnya nama pelanggan, nah itu satu atribut. Kemudian account balance, saldonya, itu atribut yang lain. Kemudian alamat pelanggan dan lain sebagainya. Nah, maka kalau ini dikontekskan dengan kalian sebagai mahasiswa misalnya, kan ada database mahasiswa nih ya. Atribut mahasiswa apa? NIM, itu single item kalian.
student's name, nama mahasiswa, student address, dan seterusnya. Jadi atribut itu adalah single item atau unsur intrinsik yang melekat pada suatu entitas. Nah, entitas itu apa? An entity is a database representation of individual resources, event, or agent about which we choose to collect data. Jadi entitas itu adalah representasi dari resources, event, atau agen yang kita buat datanya. Dan entitas itu bisa fisik atau konseptual. Entitas fisik yang misalnya pelanggan. Ada tabel pelanggan, database pelanggan. Berarti itu entitasnya pelanggan. Database mahasiswa, entitasnya adalah mahasiswa, itu fisik. Memang benar-benar ada. Lawannya fisik adalah konseptual. Entitas bisa konseptual. Artinya, contoh nih, tabel penjualan. Penjualan itu kan nggak akan terlihat secara fisik, tetapi itu secara konsep. Nah, maka entitas bisa dalam wujud konseptual juga. Tidak melulu harus fisikal. Kemudian yang ketiga, record type, table, or file. Nah, di sini disebutkan, when we group together the data attributes that logically define an entity, they form a record type. Kalau atribut-atribut ini kita gabungkan jadi satu, dan secara logis dapat menjelaskan suatu entitas, itu disebut dengan record. Berarti kalau dalam tabel, atribut tadi kan kolom nih, ya kan? Ada 5 kolom nih, berarti ada 5 atribut. Nah, 5 atribut ini kalau dibaca dalam satu kesatuan, menjelaskan suatu entitas, ini menjadi record. Record itu barisnya. Jadi misalnya kalian bikin tabel pelanggan, barisnya kan pelanggan 1, customer XYZ, alamatnya di mana, namanya siapa, dan seterusnya. Nah, itulah record. Menggabungkan setiap atribut data yang secara logis dapat menjelaskan entitas. Intinya itu. Kemudian kalau database itu adalah record types that a set of record types that organization needs to support its business processes. Jadi database itu suatu set dari sekian banyak record yang dibutuhkan organisasi untuk menjelaskan proses bisnisnya, gitu ya, untuk mendukung proses bisnisnya. Misalnya tadi ada database pelanggan, ada database penjualan, ada database piutang, dan seterusnya. Kemudian ada associations. Associations ini berkaitan dengan relations. Ya. Record types that constitute database exist in relation to other record types. Jadi asosiasi ini adalah hubungan antara database, ya, antara record type yang satu dengan record yang lainnya. Nah, dalam konteks ilmu database, record association itu ada 3 jenis. One to one, satu ke satu, one to many, dan many to many. Kita lihat satu persatu ini. Ini contoh gambarnya record associations. Nanti akan saya pisah-pisah penjelasannya ya, biar mudah dipahami. One to one itu ini. Satu ke satu. One to one associations. Kemudian yang B itu one to many. Satu ke banyak. Yang C itu many to many. MM. Ya. Jadi many to M lambangnya. Oke, kita lihat satu persatu nih. Ini contoh yang one to one association. Ya. Hubungan antara record type X dengan record type Y itu adalah hubungan satu ke satu. Contohnya, data karyawan dengan data pendapatan akhir tahun. Penjelasannya kenapa kok satu ke satu, maka ada di samping ini. These pictures means that for every occurrence in record type X, there is one or possibly zero occurrence in record type Y. Jadi, asosiasi satu ke satu itu artinya di setiap record X, pada setiap record X, ini akan memiliki maksimal 1 atau 0 atau tidak ada hubungan dengan record Y-nya. Maka disebut one to one. Contoh, for every employee in the employee table, there is only 1 or 0 for new employees. There is only one occurrence in the year to date earnings table. Jadi kalau artinya ketika kita menghubungkan antara tabel karyawan dengan tabel earning, ya, pendapatan, setiap karyawan kan hanya punya satu pendapatan dari perusahaan. Ya kan? Itu artinya
hubungannya 1:1. Kalau yang one to many, for every occurrence in record X, there are 0, 1, or many occurrences in record type Y. Dari setiap record pada tabel X akan memiliki hubungan 1, 0, atau banyak terhadap record type Y. Contoh nih, customer record dihubungkan dengan pesanan penjualan. Ilustrasinya, for every customer, there are 0, 1, or many sales order in the sales order table. It means that particular customer may have purchased goods from the company 0, 1, or many times during the period under review. Atau penjelasannya kenapa 1 ke banyak, itu ceritanya adalah satu orang customer kemungkinan beli barang di perusahaan itu gimana? Bisa beli, bisa enggak, kan gitu. Kalau dia enggak beli berarti 0 occurrences. Bisa belinya sekali, berarti 1. Bisa belinya banyak. Artinya, satu orang customer itu bisa membeli banyak produk di perusahaan, bisa membeli satu produk, bisa tidak membeli sama sekali. Itu one to many. Kemudian yang ketiga, kalau many to many, ya, dari banyak ke banyak, for each occurrence of record types X and Y, there are 0, 1, or many occurrences of records types Y and X respectively. Jadi sama-sama hubungannya dari sini ke sini atau dibalik itu sama-sama banyak ke banyak. Contoh nih, menggunakan konsep supplier. Supplier ini kan nanti akan memasok barang nih, inventory, akan memasok barang ke perusahaan kita misalnya. Maka ada tabel inventory, ada tabel vendor. Penjelasannya, a particular supplier provides the company with 0, 1, or many inventory items. Similarly, the company may buy a particular inventory item from 0, 1, or many different suppliers. Oke, poin yang ini dulu ya. A particular suppliers provide, a particular vendor or supplier provide 1, 0, or many items to other company, to firms. Artinya apa? Supplier itu kan bisa memasok barang ke perusahaan, bisa tidak. Ya. Kenapa bisa tidak memasok? Karena perusahaan tidak beli dari pemasok itu, kan bisa. Atau bisa juga dia memasok satu jenis barang. 1. Atau many inventory items. Satu pemasok bisa memasok banyak barang. Di sisi yang sebaliknya, nih, perusahaan bisa beli dari pemasok, bisa tidak. Maka ada 0 di sana. Kenapa tidak beli dari pemasok? Penjelasannya, perusahaan bikin sendiri barang yang mereka butuhkan. Atau perusahaan bisa beli satu barang dari pemasok, bisa juga beli banyak barang dari pemasok yang berbeda. Jadi bisa ke satu supplier, bisa ke banyak supplier. Itulah many to many. Jadi bolak-baliknya sama-sama banyak. Pemasok bisa memasok satu jenis barang, bisa memasok banyak jenis barang, bisa enggak masuk sama sekali. Di sisi yang lain, perusahaan yang punya inventory bisa pesan dari pemasok, bisa enggak kalau mereka bikin sendiri. Kalau pesan ke pemasok, bisa pesan ke satu pemasok, bisa pesan ke banyak pemasok. Nah, itulah many to many. Konsep asosiasi ini menjadi penting karena nanti ketika membuat relasional itu menjadi dasarnya. Oke, kemudian masih dari DBMS model kita lihat beberapa jenis tadi ya, 3 jenis model DBMS, hierarkis, jaringan, dan relasional. Hierarkis gambarnya 4.8 nih. Yang namanya hierarkis kan berarti ada susunannya, ya kan, database-nya itu apa model datanya. Maka penjelasannya di sini, the earliest database management systems were based on hierarchical data model. Jadi sistem manajemen database yang pertama kali muncul itu bentuknya adalah hierarkis datanya. Artinya apa? Data-data itu akan memiliki hubungan satu sama lain dan hubungannya adalah orang tua dan anak.
parent and child, maka di sini juga disebut sebagai struktur yang berbasis pohon atau tree structure. Maka kalau kalian lihat di gambar 4.8 contohnya seperti ini. Misalnya file A ini sebagai parent, dia punya anak data berupa file B dan file C. Nah, nih. File B punya anak data yaitu file XYZ. Berarti hubungan file B ke XYZ adalah parentnya mereka, tetapi hubungan file B ke A adalah anak dari A. Begitu seterusnya. Nah, karena strukturnya disebut struktur pohon, maka parentnya itu akar, root segments, anak-anaknya itu leaf, daun. Nah, modelnya seperti itu kan kalau pohon itu bisa seperti itu ya, yang mengakar itu yang di paling bawah sebagai dasarnya, kemudian nanti batangnya akan muncul daun-daun banyak sekali. Nah, modelnya seperti itu. Itu model hierarkisnya. Kemudian yang kedua, kalau model jaringan, berarti ada hubungan antar records and file-nya. Artinya apa? Child record bisa punya banyak parents. Kalau di sini satu child hanya satu parents. Tapi kalau model jaringan satu child bisa banyak parents karena modelnya berjejaring. Seperti ini gambar 4.12. Kemudian model yang ketiga itu model relasional. Ini dikenalkan oleh Code, ya, E.F. Code tahun 1960-an akhir. The formal model has its foundations in relational algebra and set theory, which provide the theoretical basis for most of the data manipulations operations used. Jadi kalau model relasional itu ada hubungan antar datanya. Ya. The most apparent difference between the relational model and navigational model is the way which data associations are represented to the user. The relational model portrays data in the form of two-dimensional table. Nah, kalau tadi modelnya seperti ini, ya, yang model jaringan dan model hierarkis, kalau model yang terbaru yaitu relational itu modelnya seperti ini dalam bentuk tabel 2 dimensi. Nah, ini kalau di kelas database seperti yang disampaikan di hall juga, tabel-tabel seperti ini nanti harus dinormalisasikan, gitu kan. Model datanya seperti ini, ya. Misalnya nama tabelnya adalah tabel pelanggan. Maka ada beberapa data pelanggan di sana, ada records atau tuples ya istilahnya ya. Ada records di sana, berarti ada beberapa pelanggan. Di sini yang digambarkan 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pelanggan dan banyak lagi sebenarnya. Nah, setiap record ini punya atribut masing-masing yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan data. Itu yang model relasional, yang sekarang banyak dipakai. Nah, model relasional bisa jadi seperti ini. Ya. Ada relasi antar tabel, misalnya dari tabel customer berkaitan dengan penjualan. Berarti kita nanti bisa melihat penjualan itu dilakukan kepada customer siapa saja. Kemudian terkait dengan line item, berarti barang yang dijual apa saja masuk ke sini juga. Kemudian penerimaan kas, berarti nilai nominalnya berapa. Maka di sini penjelasannya, misalnya di tabel faktur penjualan ada nomor invoice 1921, nomor invoice 1921 ini bisa kita cocokkan ke tabel produk barang, ya, line itemnya untuk melihat dia beli item apa. Oh, ternyata invoice nomor 1921 ini isinya adalah transaksi berkaitan dengan barang-barang ini. Nilainya berapa? 450 ditambah 350, jadilah 800 muncul di sini. Nilai 800 ini bisa kita hubungkan dengan tabel penerimaan kas untuk melihat apakah customer nomor 1875 ini sudah membayar atau belum. Kalau sudah, maka akan muncul bukti pembayarannya di sini. Kaitannya dengan customer gimana? Di sini muncul di tabel sales invoice muncul nomor customer 1875. Siapakah dia? Maka kita bisa lihat di sini, oh ternyata yang beli adalah Pak Smith dengan alamat seperti di sini, ya, Jalan Elm nomor 18 dan saldonya dia $1.820. Tadi dia beli sebanyak $800. Nah, ini contoh relasional. Jadi ada hubungan antar tabelnya. Hubungan ini terset secara logis.
Nah, kira-kira itu yang bisa saya jelaskan mengenai konsep database dulu untuk kalian pahami. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan melihat bagaimana cara mengaudit database. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih.